Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvito Maulidan dari kelas 86. Ingin membahas sedikit tentang computational thinking untuk persoalan komputasi. Berpikir computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecah masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Papert, seorang pengajar peneliti ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 1980. Dipopulerkan kembali pada tahun 2006 oleh Bennett Mary, seorang ilmuwan dari Columbia University. 1. Pemikiran komputasional. Formulasi masalah, abstraksi. B. Mengekspresikan solusi, otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan evaluasi, analisis. 2. Teknik computational thinking (CT). Computational thinking (CT) adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Siswa yang belajar di mana CT diterapkan dalam kurikulum proses pembelajaran dapat mulai melihat hubungan antara mata pelajaran serta antara kehidupan di dalam dan dengan di luar kelas. 3. Karakteristik computational thinking. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. Decomposition. B. Pengenalan pola, pattern recognition. C. Abstraction. D. Algorithm. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam penyelesaian persoalan. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. 6. Contoh computational thinking. Memasak nasi. B. Membuat nasi goreng. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. E. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan subsidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Ada beberapa model yang digunakan, namun yang paling umum dipelajari adalah mesin Turing. Sebuah mesin Turing dapat dipikirkan sebagai komputer pribadi dengan kapasitas memori tak terhingga, namun hanya dapat diakses dalam bagian-bagian terpisah dan diskret. Ilmuwan komputer mempelajari mesin Turing karena mudah dirumuskan, dianalisis, dan digunakan untuk pembuktian. Mesin ini mewakili model komputasi yang dianggap sebagai model paling masuk akal, paling ampuh, dan memungkinkan. Kapasitas memori tidak terbatas mungkin terlihat sebagai sifat yang tidak mungkin terwujudkan. Namun setiap permasalahan yang dipecahkan oleh mesin Turing selalu memerlukan jumlah memori terhingga. Jadi pada dasarnya setiap masalah yang dipecahkan diputuskan oleh mesin Turing dapat dipecahkan oleh komputer dengan jumlah memori terbatas. 2. Komputasi modern. Sejarah komputasi modern. B. Cara kerja komputasi modern. C. Karakteristik komputasi modern. D. Dampak komputasi modern. E. Jenis-jenis komputasi modern. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.